Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 12 September 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan update IHSG, pergerakan IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir 8 September 2022. Silakan apabila ada saham yang menarik lainnya yang mungkin menarik untuk kita bahas di F-Talk berikutnya, Bapak Ibu bisa masukkan di kolom komentar F-Talk edisi ini untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Sebutkan sahamnya dan jelaskan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk kita bahas di F-Talk selanjutnya. Baik, malam ini kita akan sedikit membahas juga sektor properti yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu beberapa saham properti akhir-akhir ini mengalami kenaikan. Tidak akhir-akhir ini ya, beberapa minggu terakhir ini ya. Jadi sudah mulai mengalami kenaikan. Beberapa hari ini yang cukup fantastis kenaikannya ada Agung Podomoro ya. Kemudian minggu kemarin kalau nggak salah Anda mungkin lihat ada Sentul City, Bukit Sentul BKSL ya, yang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan. Kemudian SMDM yang mungkin juga Bapak Ibu juga mungkin sudah perhatikan. Malam ini kita akan bahas apakah sektor properti ini sudah mulai uptrend atau bullish setelah mungkin beberapa tahun terakhir ini cenderung turun dan lesu dan downtrend ya. Nah, kita akan lihat bagaimana kondisi secara teknikal dan mungkin kalau ada nanti contoh-contoh saham yang kita bisa lihat bagaimana perkembangan fundamentalnya ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh di pembahasan akhir-akhir nanti ya. Kita awali dengan IHSG seperti biasanya. IHSG masih sama dengan pembahasan di Stockholm minggu ini, bahwa mungkin Bapak Ibu sudah membacanya bagaimana potensinya ya, bahwa IHSG sudah keluar dari fase konsolidasi ya, sudah keluar dari konsolidasi setelah tutup di atas 7.200, artinya saat ini pergerakannya cenderung akan naik meskipun ada support gap yang terbuka gitu ya. Jadi kecenderungannya mengarah ke upper shadow yang sudah terbentuk atau level tertinggi yang sudah dibentuk pada bulan April 2022, yaitu di 7.350-an. Jadi kecenderungannya akan mengarah ke sana sementara ini. Dan kita lihat di H4 MACD sudah mulai, meskipun masih menyempit, masih dalam kecenderungan menyempit, tapi sudah bisa dikatakan cukup baik. Jadi saat ini tinggal menunggu di daily terjadi golden cross gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja sesuai dengan kolom komentar di F-Talk edisi terakhir. Yang pertama kita akan bahas adalah dari Bu Dwi. Tolong analisa saham SEMA dalam jangka pendek dan menengah. Pendek dan menengah kita lihat di daily ya, SEMA. Oke, SEMA ini saham baru ya, baru IPO di awal tahun kemarin Januari. Kemudian saat ini SEMA ini sudah mengalami kenaikan dalam jangka pendek ini sejak September awal, artinya awal bulan dia pullback gitu ya, naik. Saat ini posisinya masih downtrend dan belum ada indikasi reversal. Jadi mungkin jangka pendek ini masih akan bergerak di area sini. Kita coba lihat potensi kenaikannya ini masih ada atau tidak. Sementara ini di EMA 60 tertahan di 0,23. Jadi mungkin akan ada perlawanan di 180-an ini, dan mungkin saja nanti ada proses lanjutan pullbacknya ke 200 ya. Itu target swing terdekat selanjutnya setelah EMA 60 atau di 180-an ini. Oke, jadi jangka pendek mungkin akan potensi ke sana, dan untuk jangka menengah belum ada kelihatan indikasi dia akan bullish ya. Sementara ini seperti itu. Berikutnya, bantu review saham Amar. Apakah potensi bagger ke depan? Nah, kita coba lihat Amar, Bang Amar ya. Wah, sepertinya belum ada potensi bagger ya, karena terakhir dia masih terus mengalami perlambatan beberapa bulan terakhir ini. Setelah dia indikasi bagger itu baru terjadi, potensi bagger itu baru terjadi setelah dia di atas EMA 60 ya. Jadi selama dia masih di bawah EMA 60 pergerakannya masih akan di sini-sini aja, 290 ya paling mentok, itu belum bagger ya. Jadi kalau misalkan katakanlah pullback yang sebagus-bagusnya posisi saat ini itu sekitar
10%, 19%. Jadi belum bisa katakan kita potensi ini saham beggar. Karena kalau dia mau beggar atau mengalami kenaikan signifikan seperti misalkan di akhir tahun 2021 ketika dia mengalami kenaikan dari 220 naik ke 400 gitu kan. Kita coba bersihkan. Ini berapa persen ya? Harusnya beggar ya ini ya. Beggar yang seperti ini ya. Dari 220 naik ke hampir beggar. Nah, tapi setelah itu memang dilanjutkan kenaikan 160-an persen. Nah, ini selalu diawali dengan naik di atas EMA 60 terlebih dahulu. Berarti indikasi itu belum ada sampai dengan saat ini. Gitu ya, jadi belum. Bahkan ini masih turun ya. Bisa saja dia kembali turun ke bawah ke 190-an bahkan. Sekarang harga 240. Secara fundamental kalau kita katakan beggar, memang saham ini belum terlihat ada kinerja yang membaik ya. Cenderung flat dan justru secara bottom line ini turun 2021. Kemudian di 2022 ini kita lihat di kuartal kedua ini rugi 8 miliar gitu ya. Jadi ya belum ada indikasi yang cukup baik untuk secara fundamental bahkan. Oke, jadi seperti itu dulu untuk Bang Amar. Berikutnya dari Pak Teddy, Cak bisa TP2 stock call Pak. Proteksi kenaikan ke berapa? Proteksi naikkan ke berapa? Cak, hari ini naik ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ikut PTR atau yang baru join PTR ikut promo kemarin ya dapat surprise. Rekomendasi pertama langsung dapat profit. Jadi ini ya. Jadi ini stock call edisi kemarin. Ada sebuah saham ini adalah Cak. Nah, ini ya. Oke, sekarang di harga 232 di TP1. Apakah bisa ke TP2? Tentu saja. Tentu saja. Ya, 260 sampai dengan 270 ini saham yang kami pilih untuk minggu ini ya. Kita TP2 di 260, 270 secara teknikal harusnya kenaikan hari ini cukup signifikan dengan Golden Cross MACD, volume signifikan. Ya, selamat buat yang kemarin ikut promo dan beli saham Cak langsung ya, setelah join langsung dapat rekomendasi. Dan ada beberapa saham yang hari ini kita masuk ya di PTR gitu ya, dan juga tidak kalah menariknya dibandingkan Cak juga. Jadi kalau misalkan Anda tidak beli Cak pun misalkan terlewat, Cak tadi sempat turun kalau tidak salah ya, sempat tidak naik dulu ya tadi di sesi pagi ya. Ini sempat flat di 216, 218 ini ya, kemudian naik di sesi akhir sesi 1. Jadi ya selamat buat yang ikut. Buat yang belum ikut tenang saja. Besok kita masih ada beberapa saham yang kita bisa eksekusi ya. Karena posisi portofolio kita saat ini plus 2,87 PV dan saham kita saat ini masih ada slot ya, ada slot berapa ya sisa slotnya. Jadi tadi ada beberapa saham yang sudah dimasukkan oleh tim advisor dan mungkin besok ada 4 saham, jadi masih ada 2 saham yang mungkin akan kita eksekusi besok pagi atau siang. Jadi kalau misalkan Anda ketinggalan stock call, misalkan Anda ragu, nggak berani, tadi ada yang konsultasi, saya kok nggak berani ya beli Cak, setelah itu naik gitu ya. Nah kemudian setelah naik dia nanya, berani nggak? Kejar lah, jangan. Kalau nggak berani ya udah nggak usah ikut itu kan. Kalau Anda nggak berani artinya nanti bisa tidak nyaman ya tradingnya. Kalau trading itu harus berani. Kenapa tidak berani? Kan ada trading plan yang sangat lengkap di sini, jelas stop loss di berapa. Ya itu kalau Anda siap ikut, kalau nggak berani ya skip. Ikuti saham yang lain yang mungkin Anda nyaman ikutinya. Gitu ya, trading harus nyaman, harus sesuai dengan profil kita juga gitu ya. Jelas ini Cak masih naik hari ini 232 di TP1. Di atas TP1 sorry. Jadi ya kalaupun besok ada gejolak turun-turun take profit ya wajar, tapi ini proses, bagian dari proses. Untuk proteksi tadi pertanyaannya, proteksi dinaikkan ke berapa? Proteksi terakhir di 202. 202 itu di sini. Mungkin bisa dinaikkan di level modal ya. Jadi kalau misalkan proteksinya di 202 sebelumnya, Anda bisa naikkan di harga 216 ke bawah, 1 tick di 214. Artinya kalau ada penurunan sampai dengan sini berarti dia potensi turun lebih lanjut ke 200 atau konsolidasi turun ya. Seperti itu. Gak usah banyak berpikir ya, seperti itulah trading plan-nya ya.
Di sini sudah dijelaskan secara lengkap oleh advisor. Jadi ya tinggal ikuti dengan sangat nyaman. Ya lengkap, nggak perlu dikonsultasikan lagi dan nggak perlu bingung-bingung lagi karena di sini lengkap. Ya bahkan sampai lotnya pun dijelaskan. Berapa alokasi maksimalnya pun ada. Berapa harinya pun dijelaskan. Berapa kira-kira estimasinya. Oh nggak ada yang perlu diribetkan dengan atau dipusingkan atau ditakuti dari rekomendasi kami. Pasti sudah jelas. Tinggal Anda mau menjalankan atau tidak. Gitu ya. Oke, kemudian mohon dibahas saham friend untuk jangka pendek menengah. Oke, friend sekarang ini berada di support 88, 89. Setelah dia mematahkan tren naik ini, tren akselerasinya pertama sudah patah, tren kedua patah. Artinya ini potensinya sementara ini kemungkinan besar melanjutkan penurunan. Ya kan? Melanjutkan penurunan, ini trennya ya terkonfirmasi sebagai lower high. Nah, lower high ini coba kita lihat di jangka menengah memang sudah berjalan ya. Ini konsolidasi, jadi kemungkinan akan kembali ke support di 80 dan mungkin bukan tidak mungkin ini bisa kembali ke 50-an ya kan. Apakah memungkinkan ke sana secara fundamental misalkan. Sementara ini memang secara pertumbuhan dia tumbuh, namun masih minus ya di 2021. Namun di 2022 ini kita lihat sudah positif. Nah, kita lihat ini ya, secara fundamental sebenarnya sudah cukup membaik ya saham ini ya. Namun sayang sekali memang secara teknikal ini masih konsolidasi. Ya mungkin konsolidasi ini akan di angka 80 sampai dengan maksimal mungkin 68 dulu ya. Kita lihat di situ dulu. Kalau ke 50 sini ya bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin, meskipun fundamental bagus pun bisa ke sana. Fundamental kan bicara fundamental bisnis, tapi teknikal harga saham ini bisa juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Gitu. Oke. Begitu ya. Jadi manfaatkan kalau punya modal di atas misalkan nyangkut gitu ya, ada pullback di 90 ke atas gitu ya, bisa sell on strength, atau misalkan ada hari ini spike buy untuk swing di 92 sampai dengan 94 bisa pullback di situ untuk proses turun ya. Oke, berikutnya update LPKR. Saya belum jual, masih hold, ikut PTR. Nah, ini sudah kita siapkan. LPKR hari ini breakout dari 120 saya tadi diinfokan, dan breakout ini dengan volume yang cukup signifikan sehingga target terdekat 130 ini sudah kita bahas juga. 140 ini harusnya tercapai dalam jangka pendek menengah sesuai dengan rekomendasi kami, bahwa target pertama di 125, kemudian target kedua ini di PTR ya tanggal 26 Agustus 140. Jadi targetnya harusnya akan sangat mudah tercapai harusnya, karena potensinya di sini 145 dengan target 140 ya. Sekarang ini potensi kenaikannya masih sekitar ke TP1 125 ya. Ini ada gap ya di sini, ada gap sekitar 1,5% lagi itu ke TP1, kemudian TP2-nya di 140 itu sekitar 13% dari harga saat ini. Risk saat ini itu sekitar di bawah di bawah resist yang sebelumnya sekarang menjadi support itu sekitar 4,8%. Artinya kalau misalkan Anda punya, proteksi bisa dinaikkan di 100 harga modal ya. Harga modal kita di PTR kemarin kalau ikut PTR di harga 116 ya ini ya. Kita beli di 115 sampai dengan 117. Proteksi sebelumnya 110, jadi bisa Anda naikkan ke angka 115 lah ya. Di angka 115 itu masih oke. Kalau turun ke situ berarti jelek, itu aja ya. Gitu. Jadi rajin-rajinlah konsultasi ke advisor apabila Anda mungkin masih punya posisi saham-saham yang sudah kita tradingkan sebelumnya dan kita sudah jual. Anda masih butuh advice untuk hold ke depan. Berikutnya dari Pak Indra, Bull kalau untuk trading masuk di berapa? Oke. Saat ini bull konsolidasi ya, sebentar kita cek nanti apakah di konsolidasi ini bisa kita tradingkan untuk swing trade ya. Ini karena nominalnya bisa dikatakan ya termasuk kecil.
Eh, dari harga saat ini saya lihat berada di middle area di EMA ya. Jadi EMA itu kalau sedang konsolidasi dia akan mendatar seperti ini. Ini salah satu cara mengenali saham konsolidasi itu seperti ini. EMA-nya cenderung mendatar. Ya, cenderung mendatar bukan berarti datar gitu loh ya. Ada wave-nya tetap tapi flat ya. Anda bisa lihat horizontal gitu ya. Tidak ada pergerakan kecenderungan naik ataupun turun. Di sini ya flat. Ini adalah salah satu ciri saham itu konsolidasi. Kan ada yang nanya, ini saham ini konsolidasi apa enggak ya? Nah, Anda bisa lihat di sini dari EMA-nya. EMA 60 ya ini ya. Nah, sekarang ini di middle area ya, relatif berada di middle area. Potensi upside-nya sekitar 8,4%. Paling tidak sampai dengan 10%. Kemudian untuk risk-nya itu hampir sama ya, karena dia di middle area tadi berada di tengah-tengah konsolidasi. Jadi ya sinyalnya harusnya bukan buy, atau mungkin di sistem adalah sekarang ini wait and see ya, karena kalau misalkan konsolidasi seperti ini kita bagusnya adalah menunggu di support. Kalau Anda tidak ada pilihan saham yang sedang trending, saham konsolidasi mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dibeli. Jadi kalau bertanya bull kapan bagusnya entry, saya akan selama dia masih konsolidasi saya akan tunggu di support. Kalau nggak turun ke support ya cari saham yang lain lah gitu. Kenapa kalau misalkan beli di support? Karena ya ini Anda lihat nih pengulangan dan risknya akan cenderung relatif lebih rendah dibandingkan di middle area. Nah, Anda kan sering false break kalau Anda kan false signal kalau misalkan Anda beli di area middle. Ya karena dia di tengah-tengah dan ini baru turun dia, baru uji resist. Jadi posisi seperti ini nunggu di support atau sekalian dia tunggu biar break saja. Jangan mengambil di area yang ragu-ragu atau di area abu-abu gitu ya. Jadi harus jelas clear ya. Gitu. Itu kira-kira advice saya. Tapi ya silakan. Potensi upside dan downside-nya relatif sama karena berada di middle area. Kalau saya cari yang lain, masih banyak yang lain kok. BGTG untuk trading bagaimana? Ya bisa-bisa aja, nggak bagaimana-bagaimana. Sekarang ini belum, kalau buat teknikalnya BGTG ini belum, menurut saya masih harus break di atas EMA 60 itu akan lebih baik lagi karena ya cenderung turun seperti ini dan area swingnya pun kalau harga saat ini masih relatif tipis, mungkin nggak akan cukup untuk kita tradingkan kalau misalkan kita masih dalam BGTG masih dalam skenario seperti ini. Bahkan ini cenderungnya akan menguji support lagi ini sementara ini ya. Jadi buat sekarang ini kalau nanya bagaimana, belum, kalau saya belum. Jadi bagusnya di mana? Paling tidak dia harus naik di atas 125, di atas dan tutup. Ya. Atau bagusnya lagi di atas 137. Wah, lebih tinggi dong. Ya, karena secara teknikal itu memenuhi syarat buat saya. Saya nggak peduli dengan harga yang lebih murah atau secara nominal lebih mahal. Yang jelas teknikalnya memenuhi syarat, di harga berapapun oke, gitu. Tapi kalau semurah apapun nominalnya, kalau memang tidak memenuhi syarat, potensi upside kurang, kecenderungannya downtrend, buat apa? Gitu. Nah, sekarang ini MACD-nya bagus nih, ya, tapi ini saya lagi konfirmasinya berada di atas 125 atau di atas 137. Seperti itu kira-kira pandangan saya ya. Boleh setuju, boleh tidak. APLN berani kejar nggak Pak? Tahu-tahu terbang sesi 2. Nah ini yang kita akan bahas ya. Salah satunya APLN ini yang hari ini mengalami kenaikan luar biasa. Kebetulan ditanyakan. Terakhir kita bahas ini ya, target pullbacknya di 136 hari ini naik bahkan ke sini. Wah, luar biasa ya. Jadi APLN ini sebenarnya potensi pullbacknya ini berada di sekarang ini tepat di 0,3 dari wave terbesar, wave besar yang dibentuk pada 2021 ya. Ini kira-kira lebih dari 1 tahun ya, wave yang dibentuk lebih dari 1 tahun. Artinya ini swing yang besar dengan kenaikan yang super signifikan ini. Ya kalau saya nggak berani, karena pertama dia sudah di target 0,3 dan juga di resist ini. Kita bersihkan dulu ya. Oke, biar kelihatan jelas. Ini loh, tak tunjukin. Ini berada di resist yang ini. So, kapankah kita secara teknikal
menarik untuk kita masuk di saham APLN. Apabila kita terlambat posisinya, kita kaget ngelihatnya tiba-tiba naik tapi kita nggak siap, tidak memantau sebelumnya, tunggulah dia akan retest seperti ini. Ini case yang sama, hampir sama seperti Bukit Sentul. Nah seperti ini, jangan dikejar, ya kan? Itu di saham apapun, kalau Anda tiba-tiba ngeliat saham itu naik, jangan melakukan trading secara mendadak. Nah itu akan, ya mungkin bisa untung, bisa, tapi Anda kan tidak siap, tidak prepare, tidak membuat trading plan sebelumnya, itu tidak boleh. Kalau buat saya nggak boleh. Jadi kalau kita misalkan di PTR itu sebelum melakukan entry, dia sudah melakukan pengawasan beberapa hari sebelumnya untuk trade swing, ya. Dilihat transaksinya, dilihat volume transaksinya, tidak hanya teknikal atau sinyalnya aja, tapi diperhatikan baik-baik gerak-geriknya. Apakah dia akan cenderung masih akan lanjut naik lagi atau akan turun dulu, karena kenaikan APLN ini kan sudah sangat tinggi. Jadi ya kan, kalau saya akan mungkin menunggu di 135, nggak dikasih, misalkan ternyata dia terbang lanjut, ya wes, namanya juga nggak siap, buat apa kejar-kejaran, kan saham banyak gitu loh, ya kan. Tidak harus memaksakan diri, hal yang memaksakan diri itu pasti nggak enak. Ini satu nasihat buat bapak ibu yang mungkin baru belajar dan sering kaget ngelihat saham terbang dan ikut-ikutan, ternyata malah turun. Banyak akan terjadi hal-hal yang tidak terencana, dan hasilnya nanti Anda evaluasi, kesalahannya bukan pada strategi Anda, tapi karena psikologi Anda sering terganggu dengan hal-hal yang sifatnya itu tidak terencana dengan baik. Nah, gitu. Jadi jangan gampang kaget dan jangan gampang reaktif dengan saham-saham yang mungkin Anda lihat naik tapi sebelumnya Anda tidak perhatikan. Gitu loh. Ini banyak terjadi setelah saya banyak membaca konsultasi, ya kan, terutama yang masih baru-baru belajar. Itu kesalahannya bukan pada dia tidak punya strategi, tapi seringkali dia mengabaikan strategi itu, ya, melakukan trading tidak pada strategi yang sudah dia buat. Dan ketika dia melakukan kesalahan, cenderung dibiarkan. Nah itu loh yang akan susah untuk kita benerin kalau misalkan sudah rusak gara-gara itu, ya. Jadi pastikan ketika kita melakukan trade, kalau misalkan ini ya posisi seperti ini, jebret naik seperti ini, yang dilakukan adalah pantau aja, nanti pasti akan ada turunnya, tidak mungkin dia naik terus-terusan, ya kan. Oke, tapi ini sekali lagi, ini kalau saya seperti itu, tentu saja setiap orang punya pandangan yang berbeda, itu tidak menjadi hal ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan masih sama, yaitu properti. Bagaimana kita melihat properti ini, kondisinya sektor properti ini, apakah memang sudah uptrend atau masih belum gitu ya. Nah kita akan coba lihat teknikalnya gitu ya. Nah kita buka chart IDX property. Nah seperti ini ada ya, di trading view sudah ada, Anda bisa lihat sendiri. Nah jadi pembahasan properti, sektor properti ini buat penonton yang sudah lama menonton, sudah rutin menonton, disiplin menonton dan sebagainya, dan mungkin selalu mengingat-ingat pembahasan kami di F-Talk, pastinya masih ingat pembahasan kita di bulan Juli. Bapak Ibu buka channel kita, nanti silahkan dicari. Misalkan ini kita sudah bahas ya di edisi 28 Juli. Waktu itu kita bahas CTRA. Harganya masih 800, sekarang harganya sudah 1000 saya lihat tadi. Kemudian Modern Land ya. Nah, ini di sini kita sudah bahas beberapa. Selain itu juga ada pembahasan lain juga, tapi tidak di dalam satu F-Talk edisi itu. Kemudian belum lama ini ini di F-Talk edisi 14 Agustus. Judulnya adalah setelah energi dan komoditas, sektor selanjutnya adalah, sektor yang manggung selanjutnya adalah. Nah ini kita juga sudah singgung. Jadi kenaikan-kenaikan yang terjadi di hari ini, di akhir-akhir ini, itu tidaklah mengejutkan buat kami. Buat PTR pun juga tidak mengejutkan, karena kami juga sudah masuk di beberapa saham properti sebelumnya di bulan Agustus. Misalkan seperti di saham MDLN kita juga tradingkan, saham
GPRA ya, kemarin Agustus pertengahan kita masuk di harga 80-an. Hari ini di harga berapa? Di 100 kalau tidak salah ya. Hari ini sudah di 99, besok mungkin kena target kedua 102 dalam kurang dalam 20 hari ya. Ini jadi ya tercapai ya harusnya ya. Gitu. Kemudian ada beberapa saham juga LPKR tadi yang kita juga trading kan di akhir Agustus. Jadi semua sudah terantisipasi dengan baik. Ya. Baik itu di YEFTOK ataupun di PTR secara khusus tentu saja. Ya. Nah, apakah ya tolak ukur ini memang berbeda ya. Kalau teknikal kita bisa lihat ini. Ya. Anda bisa lihat secara teknikal, secara objektif ya. Tren turun ini kebetulan di TradingView baru muncul teknikalnya ini Januari 2021. So, ini adalah tren yang sudah dipatahkan. Ya. Tren turun dari dari Maret 2021 ya, sudah terpatahkan di hari ini ya. Sebenarnya dari kemarin-kemarin ya ini sudah mulai ada indikasi setelah dia berhasil bertahan di EMA 60, lagi-lagi EMA 60 di sini mengindikasikan potensi dia uptrend. Nah, ini berarti ini adalah sebuah proses naik setelah dari tren turun yang bisa dikatakan cukup panjang dari 2021. Jadi bagaimana potensi properti selanjutnya? Menurut saya ini akan melanjutkan kenaikan ke angka 743 untuk IDX properti ini ya. Dan bisa juga menyentuh angka 797. Nah, beberapa saham yang salah satunya juga mengalami kenaikan seperti CTRA yang kita tradingkan di bulan Juli, ini sudah sejak Juli ini sudah mulai di atas EMA 60 dan hari ini mengalami kenaikan di angka 1000 ya. Jadi total dari kenaikan dari bulan Juli tanggal 25-an kalau nggak salah kita beli itu sekitar 14-an 15%. Ini 2 kali naiknya ya. Kemarin di bulan Agustus pertengahan sudah naik ke situ. Kemudian ini kembali lagi, berarti ini potensi lanjut kenaikannya. Setelah dia membentuk high low, berarti dia akan berpotensi lanjutkan kenaikan, ya, membentuk high baru, yaitu di 1070 mungkin ya. Itu untuk CTRA salah satu case. Kemudian saham yang lain mungkin GPRA tadi. Ya. Nah, ini di sini ada upper shadow, kemungkinan akan mengejar ke upper shadow, tidak hanya ke 102 target PTR tadi, tapi ini masih memungkinkan untuk naik lebih tinggi 112 katakanlah. Kemudian misalkan Pakuwon yang kita juga tradingkan di PTR di harga 460-an hari ini. Kemarin PTR beli di harga 460 ya. Sudah kena TP di 500, kemudian kita take profit. Nah, hari ini dia sudah mulai menunjukkan kenaikan dengan volume yang bagus. Meskipun belum signifikan karena ini saham ini bisa dikatakan relatif konsolidasi ya di saat sektor properti downtrend. P1 ini konsolidasi sejak 2021, so jadi trennya memang sedikit berbeda dibandingkan dengan ini cenderung wave cukup bagus wave-nya, namun dia tidak dalam kondisi downtrend ataupun bullish di sini. Tapi di sini memang kita kenapa ngambil di saham ini karena memang sektor properti memang sudah terindikasi mau bullish di Juli akhir. Dan saham ini memang relatif berada di support konsolidasi yang menarik sekali. Karena apa? Ini adalah salah satu konsolidasi tapi menarik. Pertama kita ngambil di support, relatif di support. Kemudian potensi upside dari support ke resistnya, resist konsolidasi itu 35%. Kalau kita mau nyari profit 10%, nyari profit 15%, ya harusnya bisa. Gitu loh. Nah, lagi-lagi ini tidak mengeneralisasi saham konsolidasi tidak menarik untuk ditradingkan. Lagi-lagi Anda harus berhitung, mengkalkulasi sebagai bisnismen. Trader itu bisnismen, berhitung. Ya, gitu. Nah, kemudian apalagi misalkan Sumarekon juga sudah mulai bagus, ya, sudah mulai bergerak di atas EMA 60. Kemudian yang kecil-kecil katakanlah seperti GPRA. BCIP misalkan. Bumi Citra. Nah, Bumi Citra ini wah menarik sekali nih, ya. Bayangkan Bumi Citra ini kalau dia mengulang kenaikan ini, ya. Ini seperti ini dia, mulai naik di atas 60 dia akan seperti ini. Ya. Nah, kalau dia bisa naik ke 149 itu harga sekarang 74 beggar, ya. Agar-agar ya kan. Nah, ini yang menarik. Kalau kita memang ini trading sekali lagi, tapi ini fundamentalnya juga saya lihat, saya perhatikan bisa dikatakan ya
memang menurun di 2019-2021 ini ya. Namun di 2022 lihat ya, ini ada pertumbuhan cukup bagus secara revenue. Kemudian di sini laba bersih di kuartal 2 ini tumbuh 222%. Artinya kalau kita total di semester 1 dia tumbuh ya. Gitu. Secara top line ataupun bottom line. So, untuk mengulang kenaikan di bulan akhir 2021 ini, posisi saat ini BCIP ini memungkinkan dia untuk diulangi lagi. Gitu ya. Ini salah satu ide aja. Ya, silahkan dipelajari lagi. Misalkan MDLN juga nih ya. Udah naik cukup signifikan ya. MDLN ini kita bahas di akhir Juli ya. Waktu itu di harga 90-an kalau nggak salah ya. Masih 90 di Juli. Ya. Sekarang ini total sudah naik 30%. Nah, dikit lagi dia akan ke 148. Ya. Gitu. Target best price-nya di 200-an. Artinya itu kalau dari pembahasan di Juli akhir ini nih ya, itu sekitar 100%, 100 dia beggar ya. Nah, tapi kalau beli di sekarang ini apakah masih oke? Ya sekitar 50% lagi. Jadi gitu ya. Jadi memang kita dituntut untuk bisa melihat ke depan, ya kan? Nah, kalau yang sudah terlewat ya udah jangan panik. Ya, carilah yang belum naik, yang baru akan naik. Jadi kita memang di PTR sendiri juga kalau sudah naik ya udah, kenapa kita harus kejar-kejaran? Orang saham ada 600 lebih, ya kan? Setiap hari ada yang naik, ada yang turun. Ya, selalu kita edukasi Bapak Ibu semua, ya terutama yang baru-baru belajar, tidak perlu panik ya. Ketika kita ketinggalan saham A, masih ada saham B, ya. Jadi kita harus trading dengan disiplin tinggi, dengan strategi yang kita punya harus kita jaga baik-baik, komitmen, konsisten, disiplin, seperti itu ya. Itu adalah kunci pertumbuhan dalam jangka pendek menengah panjang ya, dalam hal trading. Dalam di sini ya kita mau melakukan trading itu ada dasarnya, tidak karena tidak karena panik ya, tapi karena memang kita sudah prepare, sudah membuat trading plan dan mau menjalankan. Misalkan berhasil ya ada TP-nya, misalkan kita ternyata salah ya ada stop loss-nya, dan kita jalankan itu dengan baik ya. Dan kita harus evaluasi itu terus menerus. Kalau sekarang ini properti sedang mulai naik, apa selanjutnya? Ya pasti akan ada selanjutnya. Begitu ya untuk Jeff Talk malam ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat, mengedukasi Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila Anda belum subscribe channel ini, dan boleh di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan investasi saham, diajak nonton Jeff Talk. Ya setiap malam jam 8 kita akan share update ISG dan saham-saham yang ada di kolom komentar. Silakan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk ditradingkan besok ya. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Sekali lagi ini adalah opini dan prediksi analisa, itu bisa benar dan bisa salah. Silakan pelajari buat trading plan masing-masing. Selamat malam dan selamat beristirahat.